Hai semua, gue Wasa. Oke, saatnya di sini gue ceritain pengalaman pakai nih ya Samsung Galaxy S23 FE selama semingguan lebih. Karena video unboxing sama ngetes vlogging kamera videonya udah gue bikin. Video ini jadi kenanya adalah singkat aja. So, jujur sih menurut gue ya, sebenarnya kayak nothing new gitu loh. Nggak ada yang baru dari handphone ini. Baik dari fisiknya ataupun jeroannya ya mesti punya dulu gitu ya. Tapi untuk pemakaian sehari-hari ini berasa lebih lancar, nggak ada nge-lag aja. Desain wise sekilas dari depan dan belakang memang mirip sama A54. Bukan sekilas sih, bahkan emang bisa dibilang mirip. Apalagi letak LED flash yang di belakang ini mirip banget. Tapi karena pakai Corning Gorilla Glass 5 dan frame-nya juga metal, jadi ini handphone tuh berasa lebih berat sedikit. Mantep aja tapi pas dipegangnya. Layarnya tuh lebih terang juga di bawah terik sinar matahari, jadi ngelihatnya tuh enak. Wajar karena pakainya itu Dynamic AMOLED 2X dan juga punya refresh rate 120 Hz. Buat teman-teman yang penasaran dan udah skeptis ini handphone performanya panas atau tidak kayak pendahulunya yang Exynos 2100, jawabannya gue bisa bilang biasa-biasa aja. Exynos 2200 di Samsung ini tuh sejatinya kan prosesor S22 series di pasar Eropa sana ya tahun kemarin. Jadi ya singkatnya chipset Exynos ini juga termasuk chipset flagship, cuma beda region aja. Dipakai main Genshin lama-lama terasa anget-anget aja biasa gitu ya, nggak panas-panas banget, kenanya tuh masih wajar. Terus yang kemarin juga vlogging di Mandalika, panas-panasan, kejemur, terik banget lah ya matahari di sana, nggak kenapa-napa juga, handphone itu nggak sampai overheat. Mungkin karena gua ngerekamnya juga 1080p ya, bukan yang 4K. Dan juga di sana tuh termasuk sinyalnya bagus. Gue pakai Telkomsel by the way. Jadi si handphone ini tuh nggak maksa nyari sinyal yang biasanya itu bikin handphone cepet panas dan baterainya juga ngedrain. Main PUBG juga aman-aman aja gyroscope-nya. Pokoknya ya selama gue ngetes handphone ini tuh panasnya termasuk normal. Nggak selebay netizen yang takut kejadian kayak di Exynos 2100 yang dulu. Katanya itu gampang banget panas, padahal cuma dipakai untuk sosial media aja. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin panas, sebenarnya lebih panas iPhone 15 Pro sih kalau mau dibandingin ya sama S23 FE ini. Ya mungkin ini tuh bisa dibilang penyempurnaan dari Exynos 2100 sebelumnya. Gue ngetes juga main real drum, pegangannya enak, apalagi buat handphone yang ukuran 6,4 inch dan speakernya juga nggak keganggu sama jari-jari kita. Skor Antutunya udah tahu kan, kemarin udah gue bahas di video unboxing ya soalnya 1 juta lebih skornya, jadi ya aman-aman aja emang buat harian. One UI-nya si Samsung ini sih yang paling juara saat ini kalau teman-teman beli S23 FE. Satu, software yang mungkin bisa dibilang paling susah ditiru sama pabrikan Android lain adalah Samsung DeX. Di S23 FE ini ada dan teman-teman tuh bisa manfaatin buat mendukung pekerjaan kalian di kehidupan masing-masing. HP lain ya mungkin ada juga kali ya fiturnya mirip-mirip tapi biasanya pakai kabel. Nah kalau Samsung ini udah bisa wireless, tinggal disambungin aja ke TV-nya. Fitur IP68 sama update-nya 4 tahun Android plus 5 tahun security patch juga masih jadi andalan handphone ini. Dari sisi baterainya, nah ini gue nggak bisa bilang awet-awet banget, tapi aman untuk pemakaian harian. Ngetes SOT-nya pakai aplikasi PCmark ini tuh dapat hampir 9 jam. Sedangkan pas ngetes game nih seharian gue main Genshin Impact ganti-gantian sama adik gue hampir 5 jam, SOT-nya ini tuh masih dapat 6 jam totalnya. 6 jaman sih lebih tepatnya, 6 jam lebih. Buat ngecasnya gue ada ngetes dari 10% dan juga 4%. Kalau di rata-rata nih handphone baru penuhnya tuh sekitar makan waktunya 1,5 jam. Wajar soalnya ngecasnya cuma maksimal 25 watt dan cuma keluar tulisan super fast charging aja. Bukan super fast charging 2.0 kayak di S23 Ultra gua. Dari sisi kamera, nah depannya 10 megapiksel nggak ada autofocus dan belakangnya ada 3 dan pastinya tidak ada lensa gimmick-gimmickan makro. Lensa utamanya 50 megapiksel ditemenin sama ultra wide 12 megapiksel. Terus ada juga 8 megapiksel optical zoom 3 kali. Hasilnya ya bisa gue bilang menyenangkan. Bagus lah, ini mirip-mirip flagshipnya Samsung yang ada saat ini.
bedanya pas processing gambar, terutama kita jepret foto terus mau ngeliat hasilnya itu kayak AI-nya tuh rada lama aja munculnya. Cuma itu kalau dibandingin sama S23 Ultra yang sekarang gue pegang ya. Kalau teman-teman tadinya nggak pakai handphone flagshipnya Samsung yang ini, ya nggak akan berasa lama processingnya karena nggak ada comparannya. Terus kalau buat video seperti biasanya, paling convenience kalau menurut gua UI-nya Samsung ini. Bisa pindah-pindah ke semua lensa termasuk ultra wide, tapi syaratnya di sini bisanya di 30 fps aja, baik yang di 1080p ataupun di 4K. Intinya FPS-nya mesti 30 ya. Karena kalau pakai 60 fps itu nggak bisa ke ultra wide. Lensa lainnya bisa, termasuk flip depan belakang tuh bisa. Oke, kalau ini adalah contoh video 1080p 30 fps dan super steady-nya gua offin. Jadi biar bisa pindah-pindah lensanya. Gimana penangkapan suara sama stabilisasinya juga cukup bagus ini. Ngelihat dari previewnya. Di sana ada suara dangdutan masuk nggak ke handphonenya. Sembari gue juga ngomong, suara gue harusnya lebih kedengeran juga sih ya. Langitnya cakep banget. Udah lama di Jakarta nggak ngeliat langit bersih begini. Sunset bro. Dan seperti biasa karena ini adalah 30 fps, jadi kita bisa pindah-pindah lensanya tanpa harus nge-stop dulu. Kayak ini gue pindah ke ultra wide ya. Tuh, bisa langsung. Wow. Ke sana deh. Pindah lagi ke lensa 1, bisa tanpa harus nge-stop. Pindah juga ke lensa ini 3X. Nah kayak gini bisa juga. Kalau mau pindah ke lensa depan atau lensa selfie-nya tinggal pencet aja. Nah ini perekamannya juga sama ya, resolusinya 1080p 30 fps. Tuh. Ini kenapa rambut gue begini? Wah lombok, keren. Pindah lagi ke kamera depan. Ke kamera belakang maksudnya. Oh ini masih yang 3X. Kita ubah ke 1X dulu, udah ultra wide. Oke, lanjut ya. Oke, kalau yang ini 4K 60 fps. Wah, rombongan Pak Polisi lewat barusan. Nah, kalau 60 fps itu tidak bisa pindah-pindah ke lensa ultra wide. Tapi kalau ngezoom masih bisa. Ngezoom nih tuh ke Indomaretnya ya. Terus pindah ke lensa depan bisa. Sih, tanpa harus nge-stop dulu. Dan ini perekamannya juga masih sama. Lensa depannya adalah 4K 60 fps. Gitu. Bagus gak sih penangkapan suara gue nih? Berisik begini ya. Apalagi pinggir jalanan tuh, motor-motor lewat. Tapi biasanya Samsung bisa diandelin sih soal mic. Ya, oke, kita lanjut. Oke, kesimpulannya. Menurut gue sih ini handphone kenanya tuh handphone bagus, bukan handphone jelek. Cuma kalau dibilang desainnya mirip sama A series yang mid range ya emang ada benernya juga. Tapi ya kan secara Samsung tuh udah ngedesain yang sama di semua lininya, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Paling tinggi tapi bukan ini sih, yang paling tinggi ini kan ada tambahan 2 lensa ya. Kalau yang S23 Plus tuh masih mirip kayak begini, lensa 3 gitu doang. Ya artinya sebenarnya udah sustain ya secara desain. Orang tuh udah tahu kalau yang bentukannya kamera belakangnya ada 3 gini tuh berarti ya Samsung. Tapi ya tetap aja buat jeroannya Samsung S23 FE ini tuh bukan mid range, melainkan ya flagship yang paling basicnya Samsung saat ini. FE, FA atau Fan Edition. Emang ditargetin buat penyuka Samsung terutama yang flagship, tapi budgetnya itu nggak nyampe belasan juta. Jadi tidak salah juga kalau handphone ini teman-teman beli saat pengen S23 series, cuma budgetnya tuh mentok banget 10 juta. Kalau emang nggak ngefans banget, alternatifnya ya sebenarnya bisa nambah 2-3 juta buat S23 reguler yang yaudah yang biasa gitu, S23 biasa ya kenanya itu lebih baik. Atau teman-teman ngambil S22 aja yang handphone tahun lalu juga menurut gue masih oke-oke aja. Harganya juga kalau nggak salah 8 jutaan sekarang gitu loh. Bahkan ya umur Androidnya aja tuh masih bisa 2-3 tahun lagi kalau si S22 series ya. Ya masih aman gitu buat teman-teman pakai ke depannya. Ujung-ujungnya balik lagi ke kebutuhan teman-teman.
Oke, dan ya udah paling segini aja cerita singkat gua untuk review Samsung Galaxy S23 FE. Total sama video ini berarti ada 3 video. Silakan teman-teman searching aja di channel gua kalau misalkan di video yang ini masih ada kurangnya. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.